Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 210501043. Saya berasal dari kelompok 6 tentang dana pensiun, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari dana pensiun itu sendiri. Berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Namun, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pada bab 1, ketentuan umum di pasal 1, yang pertama, dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Yang kedua, ada dana pensiun pemberi kerja, merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang ketiga, ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Ini adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun ini merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya. Manfaat dana pensiun serta tujuannya. Manfaat dana pensiun berdasarkan jenis-jenisnya terdapat 4 macam, yaitu 1. Pensiun normal, 2. Pensiun dipercepat, 3. Pensiun ditunda, dan keempat, pensiun cacat. Pensiun normal ialah manfaat bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Pensiun dipercepat ialah manfaat bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun belum memasuki usia pensiun normalnya. Pensiun ditunda ialah manfaat bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum memasuki usia pensiun. Pensiun cacat ialah manfaat bagi peserta yang dibayarkan bila peserta mengalami cacat atau tidak mampu lagi bekerja, maka dia berhak mendapatkan manfaat dana pensiunnya. Manfaat dana pensiun tertuju kepada karyawan dan perusahaan. Manfaat dana pensiun bagi karyawan ialah 1. Tersedia pendanaan yang sudah pasti untuk hari tua. 2. Adanya jaminan yang kesinambungan penghasilan di masa pensiun. 3. Iuran dibukukan langsung. 4. Iuran menjadi pengurang pajak penghasilan. 5. Terpisah dari kekayaan perusahaan penyelenggaraan DPLK. 6. Hasil investasi bebas pajak sampai dengan manfaat program dibayarkan. Dan manfaat dana pensiun bagi perusahaan. 1. Dapat memenuhi kewajiban pemberi kerja karyawan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 2. Dapat menghindari masalah cash flow perusahaan di kemudian hari. 3. Iuran perusahaan dapat mengurangi pajak penghasilan badan. 4. Memiliki program employee benefit yang murah. 5. Perusahaan tidak perlu repot mengelola investasi dana pensiun karyawan. Tujuan dana pensiun juga tertuju kepada pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola.
Tujuan dana pensiun bagi para pemberi kerja ialah 1. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaan. 2. Agar di masa pensiun karyawannya mendapat jaminan. 3. Meningkatkan dan motivasi para karyawan. 4. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. 5. Kewajiban moral, yang mana kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiunnya. Yang keenam, loyalitas, yang mana karyawan diharapkan mempunyai loyalitas dari dedikasi terhadap perusahaan. 7. Kompetensi pasar tenaga kerja, yaitu dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan pada karyawan. Yang diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Tujuan dana pensiun bagi karyawan: 1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. 2. Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi dalam bekerja. Tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola: 1. Mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan. 2. Turut membantu menyelesaikan Sistem pembayaran dana pensiun. Sistem pembayaran manfaat dana pensiun kepada karyawan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, pembayaran secara sekaligus atau lamsam. Pembayaran sekaligus atau lamsam adalah uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu. Lamsam adalah metode pembayaran yang memberikan kepraktisan bagi karyawan dalam perjalanan dinas. Namun metode ini juga harus diwaspadai karena sering terjadi pemborosan dana perusahaan. Yang kedua, pembayaran secara berkala atau anuitas. Anuitas dalam teori keuangan adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan pensiun. Peraturan dana pensiun memuat hak peserta untuk memilih program pensiun dan melakukan produk anuitas dan memilih bentuk anuitas di perusahaan asuransi jiwa. Pengurus dana pensiun diwajibkan mengalihkan tanggung jawab pembayaran manfaat dana pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih peserta, dan selanjutnya perusahaan asuransi jiwa bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Di sini saya Ismadella akan menjelaskan mengenai peraturan umum dana pensiun. Di dalam Otoritas Jasa Keuangan, peraturan umum mengenai dana pensiun termuat dalam: yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang terdiri dari Bab 1 Ketentuan Umum, memberikan penjelasan definisi dan pengertian yang digunakan di Undang-Undang Dana Pensiun. Bab 2 Jenis dan status hukum dana pensiun, mengatur jenis-jenis dana pensiun serta persyaratan bagi pihak yang ingin menjalankan program yang masuk dalam kategori dana pensiun. Bab 3 Dana pensiun pemberi kerja, berisi ketentuan mengenai pembentukan dana pensiun pemberi kerja serta mekanisme dan tata cara pengesahannya. Bab 4 Dana pensiun lembaga keuangan, menjelaskan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Bab 5 Pemberian fasilitas perpajakan, mengatur perpajakan terkait dana pensiun, baik itu dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan. Bab 6 Pembinaan dan pengawasan, paparan mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan terkait dana pensiun serta kewajiban yang harus dilakukan. Bab 7 Ketentuan pidana, aturan mengenai sanksi pidana jika terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan dana pensiun. Bab 8 Ketentuan peralihan, penjelasan mengenai peralihan dan penyesuaian saat Undang-Undang Dana Pensiun mulai berlaku. Dan yang ke-9 Ketentuan penutupan.
Kedua, peraturan pemerintah terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang pajak penghasilan atas bunga diskonto, obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang dana pensiun lembaga keuangan. Yang ketiga, peraturan atau keputusan menteri terdiri dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 PMK.010-2011 tentang pengesahan pendirian dana lembaga keuangan dan perubahan peraturan dana pensiun dari dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 PMK.010-2010. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 PMK.010-2010. Yang keempat ada Peraturan Bapepam, terdiri dari Peraturan Nomor PER-04-BL-2008 tentang pengawasan dana pensiun berbasis risiko. Kemudian Peraturan Nomor PER-01-BL-2007 tentang bentuk dan susunan laporan teknis dana pensiun. Kemudian Keputusan Nomor KEP-136-BL-2006 tentang pedoman tata kelola dana pensiun. Yang kelima, Peraturan OJK terdiri dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK/05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun. Kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.5/2016 tentang laporan teknis dana pensiun. Lalu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.5/2016 tentang pengesahan pendirian dana pensiun lembaga keuangan dan perubahan peraturan dana pensiun dari dana pensiun lembaga keuangan. Lalu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK/5/2016 tentang persyaratan pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pelaksana tugas pengurus dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian yang terakhir, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 tentang tata kelola dana pensiun. Yang keenam ada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 12/SOJK.05/2016 tentang persyaratan pengetahuan di bidang dana pensiun. Kemudian Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SOJK.05/2016 tentang bentuk dan susunan laporan teknis dana pensiun. Lalu yang terakhir, Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang dasar penilaian investasi dana pensiun. Sekian dari Baiklah, saya akan menjelaskan bagian ketentuan pokok dana pensiun dan jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama, dasar pensiun. Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok, termasuk gaji pokok tambahan dan gaji pokok tambahan peralihan. Terakhir sebulan, yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Yang kedua, besarnya manfaat pensiun. Besarnya manfaat pensiun itu bergantung pada besarnya iuran masa kerja serta hasil pengembangan dana tersebut. Jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun terbagi menjadi dua jenis berdasarkan program dan penyelenggara.
Dua jenis program pensiun di Indonesia telah diterapkan di beberapa perusahaan atau pengelola keuangan. Dua jenis program pensiun yaitu, yang pertama, dana pensiun berdasarkan program, yang kedua, dana pensiun berdasarkan penyelenggara. Sebenarnya, dua jenis program dana pensiun ini adalah cuma satu, yaitu hanyalah dana pensiun berdasarkan program. Yang membedakannya hanyalah pada peletakannya. Dana pensiun berdasarkan penyelenggara diletakkan di Undang-Undang tentang Dana Pensiun. Sedangkan yang satu lagi adalah peletakannya dalam buku bacaan. Namun, akan lebih jelas lagi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dana pensiun berdasarkan program. Secara umum, program dana pensiun menjadi dua. Yang pertama, dana pensiun manfaat pasti, dan yang kedua, dana pensiun iuran pasti. Yang pertama, dana pensiun manfaat pasti atau defined benefit adalah dana pensiun yang memberikan manfaat pasti pada pesertanya melalui besaran dana pensiun yang sudah ditentukan sejak awal. Saat masa bekerja, perusahaan dan karyawan membuat perjanjian yang isinya berupa besaran dana pensiun di kemudian hari. Contohnya, seorang karyawan dijanjikan akan memperoleh dana pensiun sebesar 80% dari gaji saat dia bekerja dengan penambahan nilai 10% di setiap 4 tahunnya. Maka, saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun, perusahaan wajib membayarkan gajinya setiap bulan sesuai jumlah yang ia sepakati. Dana pensiun yang akan diberikan oleh perusahaan berasal dari potongan gaji karyawan saat masih bekerja, ditambah dengan dana dari pemberi kerja. Gabungan kedua tersebut kemudian dimasukkan ke dalam perusahaan dana pensiun untuk diinvestasikan sehingga jumlahnya berlipat. Nantinya, uang inilah yang akan digunakan untuk membayar pensiun karyawan yang bersangkutan. Formula program pensiun iuran pasti terdiri dari 4. Yang pertama, Final Earning Pension Plan, yaitu yang perhitungan manfaat pensiunnya dihitung berdasarkan persentase tertentu peserta pada saat ia mencapai usia pensiun dan biasanya ditetapkan maksimum masa kerjanya 35 tahun. Yang kedua, Final Average Earning, yang pada dasarnya hampir sama dengan formula Final Earnings, namun perhitungannya dilakukan berdasarkan rata-rata gaji pada beberapa tahun terakhir saja. Yang ketiga, Career Average Earning, yang dihitung dari persentase tertentu terhadap masa kerja dari gaji rata-rata selama masa karir karyawan dengan formula 2,5%. Dan yang terakhir, yang keempat, Flat Benefit, yaitu yang didasarkan atas jumlah uang tertentu untuk setiap tahun masa kerja atau lebih yang ditetapkan nilai manfaat pensiun untuk semua karyawan yang pensiun setelah memenuhi masa kerja minimum. Yang kedua, dana pensiun iuran pasti atau defined contribution. Dana pensiun iuran pasti berbeda dengan dana pensiun manfaat pasti. Dana pensiun iuran pasti justru lebih memberikan keuntungan terhadap perusahaannya. Sebab yang ditetapkan dalam program pensiun ini bukanlah besarnya dana pensiun yang akan diterima, melainkan iuran yang harus dibayarkan karyawan saat masih aktif bekerja. Contohnya, selama masa kerja, karyawan dan perusahaan sama-sama mengharuskan membayar setiap bulannya. Kemudian, uang ini akan diinvestasikan oleh perusahaan dana pensiun dan hasil investasi tersebut akan dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu memikirkan ketersediaan dana dalam jumlah yang besar untuk membayar karyawan yang telah memasuki usia pensiun. Sebaliknya, karyawan bisa dirugikan apabila investasi dana pensiun mengalami kegagalan, sebab uang pensiun akan diterima juga menjadi lebih rendah. Formula program pensiun iuran pasti terdiri dari 3. Yang pertama, Money Purchase Plan, yaitu menetapkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh karyawan dan pemberi kerja, dan bukan formula perhitungan manfaat pensiun pada defined plan. Yang kedua, Profit Sharing Plan, yaitu program pensiun yang sumber pembiayaan atau iurannya berasal dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh perusahaan sebelum pajak 25%, laba kotor setelah dipotong, cadangan 10% dari total modal. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah saving plan, yaitu program pensiun yang pada prinsipnya bentuknya hampir sama dengan money purchase plan yang pertama tadi, hanya perbedaannya adalah dalam hal
iuran keseluruhannya biasanya karyawan yang dana pensiun berdasarkan penyelenggara. Menurut aturan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Mari kita bahas satu-satu. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun jenis DPPK merupakan program pensiun yang dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan yang nantinya akan diberikan secara langsung kepada karyawan setelah memasuki usia pensiun. Keuntungan yang diperoleh bagi karyawan adalah adanya kepastian bahwa mereka akan mendapatkan jaminan dana setelah pensiun nanti dan tidak menanggung kerugian akibat investasi. Akan tetapi, jenis dana pensiun DPPK ini belum dilakukan oleh semua perusahaan dan tidak semua karyawan bisa langsung ikut serta sebagai peserta. Hingga saat ini, baru karyawan yang bekerja di kantor BUMN saja yang bisa mendapatkan dana pensiun DPPK ini, seperti Telkom, Astra, dan Pertamina. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jenis dana pensiun yang kedua yakni dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat dengan DPLK adalah jenis dana pensiun yang dikelola oleh badan berupa bank dan perusahaan asuransi. Lembaga ataupun badan tersebut nantinya akan mengelola dana pensiun perorangan baik bagi karyawan maupun para pekerja mandiri. Pengelolaan dana pensiun tersebut dilakukan dengan program pensiun iuran pasti dan sifatnya sukarela. Siapapun bisa menjadi pesertanya dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan besarnya dana sesuai kesepakatan. Misalnya, dari dana pensiun jenis DPLK ini adalah tabungan pensiun yang bisa ditemukan di beberapa bank sebagai penyelenggaranya atau juga bisa dalam bentuk asuransi jiwa jaminan hari tua. Nah, dari jenis-jenis dana pensiun tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari dua jenis dana pensiun tersebut. Program dana pensiun adalah dana pensiun manfaat pasti. Kelebihannya 1. Lebih menekankan kepada hasil akhir. 2. Manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu. 3. Program pensiun manfaat pasti dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilakukan karyawan apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan. Keempat, karyawan dapat lebih menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. Namun, kekurangan dari dana pensiun manfaat pasti adalah 1. Perusahaan menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi. Kedua adalah relatif sulit untuk diadministrasikan. Nah, dana pensiun iuran pasti juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dana pensiun iuran pasti, 1. Pendanaan atau biaya iuran dari perusahaan lebih dapat diperhitungkan dan diperkirakan. Kedua, karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya. Dan yang ketiga adalah lebih mudah untuk diadministrasikan. Kekurangan dari dana pensiun iuran pasti adalah penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan. Karyawan menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi. Yang ketiga adalah tidak dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui karyawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ananda Puspita dengan NIM 210501039. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi asas-asas dan kekayaan dana pensiun. Sebelum memasuki materi, saya akan bahas sedikit pengertian asas. Asas adalah dasar atau hukum dasar yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam menentukan keputusan yang penting di dalam hidupnya. Nah, asas-asas dana pensiun yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 itu ada 5. Yang pertama ada asas keterpisaan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun yang diurus dan berdasarkan ketentuan undang-undang.
Nah, asas yang kedua itu ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi masyarakat maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan mengumpulkan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Nah, untuk yang ketiga itu ada asas pembinaan dan pengawasan. Dengan asas ini yang meliputi antara lain seperti sistem pendanaan, pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun. Nah, untuk yang keempat itu ada asas penundaan manfaat, yaitu penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar penghasilannya terpelihara. Nah, yang terakhir itu yang kelima ada asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun itu. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai kekayaan yang ada di dana pensiun pemberi kerja digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada kekayaan yang dikategorikan sebagai investasi, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Dan yang terakhir adanya saham atau unit pernyataan reksadana. Nah, untuk yang kedua ada kekayaan yang dikategorikan bukan investasi. Yang pertama itu ada kas, giro, dan sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua ada piutang yang diperkenalkan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga ada peralatan kantor dan peralatan lainnya. Yang keempat ada peralatan komputer, dan yang terakhir ada biaya di muka. Nah, sekian dari materi saya, lebih dan kurang mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.